Halo pemirsa Lebong TV, Gen Kabar Bilayo, senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show Gen Kabar Lebong TV. Kali ini kita berkesempatan ngobrol asik dan juga berbincang-bincang dengan berbagai narasumber yang menarik dengan tema yang asik juga tentunya. Dan kali ini saya sudah berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong. Nah, di sini Kepala BPBD itu sendiri sedikit banyaknya saya kenal karena dari kecil saya dulu sudah kenal dengan beliau. Beliau merupakan seorang pemimpin yang humble, ramah, juga hobi dalam berseni. Langsung saja kita sapa Bapak Kepala BPBD Kabupaten Lebong, Bapak Fahru Rozi, Esos MSI. Gen kabar kamu Pak? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat Ibu Pagi. Terima kasih atas waktu yang sangat sibuk Bapak untuk meluangkan kita ngobrol hari ini ya Pak di Lebong TV. Nah, sebelumnya kita di sini pemirsa sudah melakukan swab sesuai dengan protokol kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita seperti ini. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini sudah negatif semua hasil swabnya tadi. Nah Pak, di Lebong TV ini ada program talk show Gen Kabar. Program ini memuat seputar tentang narasumber itu sendiri. Bagaimana hobi, masa kecil, jenjang karir, serta prestasi juga kita akan bahas di program ini. Di sini kita langsung saja menanyakan bagaimana keseharian Bapak Fahru Rozi di tengah masa pandemi COVID-19 itu. Ya terima kasih Ri. Jadi gini, keseharian ya, saya sebelum beraktivitas saya menyempatkan diri, katakan semacam menjaga imun ya. Saya olahraga, jogging lah, putaran 2 putaran ya. Tuh ini tadi untuk menjaga apa namanya imun, dan saya juga hobi olahraga ya. Olahraga kalau saya itu rutinitas itu main badminton begitu. Iya, hobi badminton juga ya, Bapak. badminton, ya. Nah ya, dan juga masyarakat ini mungkin banyak yang sudah tahu, tapi ada juga yang tidak tahu, belum tahu siapa itu Kepala BPBD dan juga siapa itu sendiri Fahru Rozi itu. Boleh Bapak ceritakan masa kecilnya gimana, di mana, dan itu sampai juga jenjang karirnya selama berkiprah dan mengabdi untuk Kabupaten Lebong itu sendiri. Jadi gini, saya lahir di satu desa terpencil lah, di desa Kota Agung, di Kecamatan Uram Jaya, di SD, SMP. Kemudian saya pendidikan lagi ke ini, itu resmi ya, di Kajang Lebong, di Curug ya. Kemudian untuk karir, ya alhamdulillah ya, itu menurut kami itu rahmat luar biasa dengan pendidikan Tuhan pada umatnya. Saya pribadi itu, saya dulu termasuk tidak ini begitu apa namanya tamat ini langsung alhamdulillah dapat ini tes sekolah pendidikannya, dapat ini waktu itu PNS ya. Sekali tes dapat ini. Kemudian untuk karir itu saya rasa itu luar biasa ya, tentu ya patut saya syukuri ya. Saya dulu pernah bertugas di Jang Lebong waktu itu. Waktu itu kita belum pemekaran, masih di Jang Lebong. Iya. Itu saya pernah di bagian pemerintahan waktu itu. Kemudian saya pernah juga dipercaya untuk di staf dewan DPRD waktu itu. Kemudian juga pernah juga di kelurahan di salah satu kelurahan di Jang Lebong. Kemudian pernah lama di Satpol PP. Satpol PP juga pernah dipercaya menjadi komandan Satpol PP. Ya dengan ini bergulir waktu ya, pemekaran Kabupaten Rejang Lebong, Lebong ya. Itu saya dipercaya menjadi Lurah Pasar Murah Aman waktu itu, pernah jadi Lurah Pasar Murah Aman. Kemudian dipercaya lagi waktu zaman Pak Dahlan itu, Pak Riri pernah jadi camat ya. Camat ini tahu ya. Iya, itu makanya ya. Familiar sekali wajahnya. Jadi kecamatan saya. Ya sama Rimbo Pengadang. Kemudian juga pernah juga sama Lebong Utara. Kemudian dipercaya menjadi
eh, Kabak Umum, pernah Kabak Umum, kemudian jadi Kepala Satpol PP pernah juga, kemudian dipercaya menjadi Kepala Dinas Kehutanan waktu itu kan, waktu kehutanan masih kewenangan masih di kabupaten. Karena apa namanya, pernah juga sampai hari ini saya kalau tidak salah lebih kurang 4 tahun deh, 4 tahun saya dipercaya menjadi Kepala BPBD. Kepala BPBD. Sudah banyak sekali jenjang karir yang Bapak lalui. Pasti sudah tahu seluk-beluk Kabupaten Lebong itu ya Pak ya, bagaimana Bapak menanganinya hingga Bapak dipercaya menjadi Kepala BPBD itu sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong selama 4 tahun ya Pak. Nah, selama 4 tahun ini seperti yang kita ketahui, bencana apa saja yang sering dijumpai atau ditangani oleh BPBD itu sendiri Pak? Untuk masalah bencana ya, kebencanaan. Sebagaimana kita ketahui, dan hal ini pernah saya paparkan di pusat ya, di BNPB. Malahan berapa kali ya saya sampaikan bahwa Kabupaten Lebong ini yang namanya bencana semuanya ada di Kabupaten Lebong, kecuali ada satu, tsunami. Karena kita jauh dari kelautan. Semua yang namanya bencana baik itu, semua yang namanya bencana ada di Kabupaten Lebong. Ya. Yang paling dominan itu tadi yang langganan, semacam langganan lah, itu banjir dan longsor. Banjir dan longsor. Seperti yang kita ketahui, kata Bapak tadi, di Lebong itu tsunami yang tidak ada. Yeah. Nah, di setiap daerah itu kan berbeda-beda nih bencana alamnya, tergantung dengan kondisi geografis itu sendiri. Yang sering dijumpai itu longsor ya Pak ya. Daerah mana sih yang rawan longsor di Kabupaten Lebong ini Pak? Ya tentu kami punya database, itu database macam zona, zona rawan peta ya. Rawan bencana itu ada kecamatan, contoh kan kecamatan Lebong Utara, kecamatan Pinang Belapis, kemudian kecamatan Uran Jaya, itu yang namanya rawan banjir. Iya, rawan banjir. Kalau kita ini tugas kami BPBD, saya selalu memerintahkan ini, tolong di standby-kan ini ya, HP-nya harus hidup, harus aktif. Karena kenapa? 1 jam lewat aja itu pasti ada informasi banjir. Itu yang kecamatan itu tadi. Kemudian ada juga di kecamatan yang itu tadi yang sifatnya rawan longsor, seperti kecamatan Topos, kecamatan Selimok Ngadang, kecamatan Lebong Selatan ya. Itu yang sifatnya rawan longsor. Jadi semenjak menjadi Kepala BPBD, handphone harus standby ya Pak ya. Nah, itu yang saya rasakan berarti, karena ini saya tahu berarti bahwa personil BPBD itu handphonenya harus standby, harus siap siaga menangani atau menanggulangi bencana. Saya sering pulang nih ke Rimop Ngadang, sering ketemu longsor. Berarti selama kepemimpinan Bapak itu cepat teratasi. Terima kasih Pak ya. Saya mewakili masyarakat juga nih yang sering melewati area-area longsor itu sendiri. Adakah kendala nih Pak dalam BPBD menangani atau menanggulangi bencana itu sendiri? Ya, kendala sangat krusial lah semacam itu. Bencana klasik lah BPBD ini. Saya sampaikan tadi, saya lebih kurang 4 tahun di sini. Kendalanya banyak sekali. Pertama, sarana dan prasarana kami kurang. Ya, kalau kami menyampaikan ini karena kita perbandingkan daerah lain, mungkin BPBD lah yang belum ada alat berat. Ya, belum ada alat berat. Sehingga ketika ada bencana, kami selalu berkoordinasi, sifatnya meminjam dari OPD lain. Seperti ini ramai ini itu PUPR. Terkadang itu tadi sebaran dari bencana ini banyak. Mereka juga kan punya tanggung jawab bahwa penanggulangan bencana ini kan bukannya tugasnya ini ya, petugasnya BPBD atau pemerintah itu saja. Iya. Itu akan ada segitiga yang ini kami ini, segitiga ini. Itu kan ada pemerintah, ada pihak swasta, ada pihak masyarakat. Artinya di situ tanggung jawab daripada tentang bencana itu tadi. Ya, itu tadi yang membuat kami jadi kendala. Kemudian termasuk SDM kami. SDM kami ini sungguh tidak memadai. Itu 16 orang yang SN. 16 SN, kemudian lebihnya itu ada THRT
Tentu itu tadi ya, untuk pengalaman apa untuk membuat semacam strategi itu kami sangat terkendala itu. Jadi itu kendala kami, sarana dan prasarana, kemudian masalah SDM. Iya, sarana dan prasarana diwajibkan ada sebenarnya Pak ya, supaya bisa mengoptimalkan kerja dari BPBD itu sendiri, seperti itu kan Pak. Nah, dan juga personilnya, personil BPBD itu apakah ada yang turun ke lapangan, apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa Pak? Kalau pelatihan itu ada ya, itu berapa kali kami mengadakan pelatihan, kemudian termasuk semacam sosialisasi ya, itu sering kami menginginkan ini dalam rangka untuk menghadapi bencana itu. Kami ada pelatihan dan itu tadi. Ada pelatihan khusus ada. Ada pelatihan khusus berarti. Nah, sejauh ini di masa kepemimpinan Anda sebagai Kepala BPBD, apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Anda dan juga BPBD itu sendiri? Kalau prestasi ya mungkin itu kami cukup banyak itu, dapat macam penghargaan lah ya. Itu baik dari pemerintah pemerintah Lampung sendiri, provinsi dan pusat. Prestasi ya, itu tadi menurut kami yang apa yang kami lakukan, apa yang kerjakan, seperti beberapa kali bencana itu, walaupun dengan kurangnya sarana prasarana tadi, itu alhamdulillah dapat kami atasi dengan cepat dan sigap, sesuai dengan moto kami kan, cepat, tanggap gitu kan. Iya. Oke. Nah, nih kebetulan saya bertemu dengan Kepala BPBD itu sendiri untuk mengenali bagaimana ciri-ciri awal atau tanda-tanda awal bencana itu akan muncul, itu bagaimana Pak? Kalau tanda-tanda itu tanda-tanda alam ya, itu tadi yang kami sampaikan tadi. Nah, makanya setiap ini saya perintahkan dengan anggota saya ya, dalam ini personil BPBD untuk siaga, artinya jaga deteksi dini sifatnya kan. Itu ya kalau hujan, itu tanda-tanda ini. Kalau sudah hujan lebih dari katakan setengah jam ya hati-hati. Itu pasti ada informasi. Ya, untuk masyarakat juga nih berarti harus hati-hati. Ya, masyarakat ya, harapan kami ya itu tadi ya kita tahu kan peta dari Kabupaten Lebong yang sifatnya rawan bencana ya, yang saya sampaikan tadi. Artinya ya kita yang tinggal di bantaran sungai untuk menghindari banjir tadi, kemudian yang tinggal di sifatnya rumahnya di tebing ya agar hati-hati, termasuk juga yang berkendara ke arah dari Curug masuk Lebong ya, Lebong Selatan, Lebong Pengadang tadi agar hati-hati. Itu karena itu ya dipastikan semacam itulah, dipastikan kalau ada hujan intensitasnya cukup lama itu pasti ada ya banjir dan longsor. Nah, itu harapan kami itu pada masyarakat. Ya sama-sama lah kita ini kan. Ya, kemudian juga ya kita jangan apatis lah dengan bencana. Jangan misalkan bencana ini bukannya tugasnya pemerintah saja, kan, termasuk tugasnya masyarakat. Paling tidak ya memang kalau ada ini tolong diinformasikan. Ya, kami juga sudah membuat semacam grup ya, kami sudah grup ini ya, grup penanggulangan bencana itu seluruh kades masuk. Jadi cepat kami ini dapat informasi tentang ini, manfaat dari ada itu tadi grup ini. Iya, sebagai masyarakat nih, saya juga kan Pak, Bapak tahu sendiri bolak-balik Muara Aman, Remo Pengadang. Di situ saya memang merasakan rawan bencana sekali, terlebih dari longsor kalau hujan, dan juga jurang-jurang di tepi jalan itu Pak, jurang-jurang di tepi jalan yang sudah menjorok ke tengah jalan itu sendiri. Itu tuh sudah banyak kan Pak di Lebok Selatan, Remo Pengadang, udah ada berapa titik. Itu harusnya kenapa tidak diperbaiki atau gimana sih Pak? Sebenarnya gini, kita kan ada tugas masing-masing, ada kewenangan, Ya kalau kita bicara sekarang kewenangan itu tadi, itu kewenangan provinsi. Dan tentu kami selalu koordinasi ya, baik pihak PUPR, koordinasi dengan PUPR provinsi, kami juga BPBD ya, untuk disampaikan dengan Pak Gubernur. Memang betul, seperti kita lihat yaitu kemarin ada mengakibatkan masuknya ini ya ke dalam jurang.
tolong ya sama-sama lah ya, terutama yang ini pemerintah provinsi ya, Iya. sesuaikanlah tanggung jawabnya ya. Jangan kami hanya ya masyarakat ini setahunya kan pemerintah Kabupaten Lebong. Iya. Kadang-kadang ini tidak tahu bahwa itu kewenangan. Itu kewenangan provinsi, iya. Karena itu saya rasa sangat membahayakan sekali karena bukan satu titik aja. Selain longsor, ada juga masuk jurang, itu sudah bahaya sekali lewat ke sana, Pak. Iya. Jadi itu kewenangan dari provinsi, Pak ya. Tolong diperhatikan gitu, Pak ya. Iya. Oke deh. Nah, selain sebagai Kepala BPBD, Bapak Fahru Rozi ini juga menjadi koordinator Satgas Penanganan COVID-19. Iya. Nah, apa saja atau bagaimana upaya Anda sebagai koordinator dalam menangani atau menekan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri di Kabupaten Lebong? Terima kasih. Jadi seperti ini. Mungkin ya sebagaimana kita ketahui ya, mungkin ya pertama kali mendirikan posko waktu itu, apa namanya, baru-barunya namanya COVID-19 ya kan, itu Kabupaten Lebong ya, sudah waktu Pak Aman Rasul waktu itu kita mengadakan penyekatan ya. Karena kenapa kita lebih gampang untuk ke penyekatan, karena Kabupaten Lebong karena kota tujuan, artinya bukan transit, lebih gampang karena hanya 2 pintu masuk, itu lewat Bengkulu Utara, kemudian air dingin dengan Rejang Lebong. Jadi lebih ini. Kemudian kita sudah berbuat juga ya, tetapi tentunya ini segala sesuatunya kami sebagai koordinator ya, tugas kami sebagai fungsi kami ya, segala sesuatunya setiap kami mengambil keputusan, kita ini ada apa namanya, ketua Satgas ya, dalam ini Pak Bupati langsung ini melekat ininya ya, apa namanya, sebagai ketua Satgas COVID-19. Kemudian ada juga wakil ya, wakil satunya itu Pak Dandim, kemudian wakil duanya itu apa namanya, Kapolres ya, itu sebagai pengawasan juga itu ada Pak Kejari. Tentunya kita sudah ini, seperti kita ketahui ini juga kita ngikutkan ulang ya, hari ini kita habis ya masa ini, karena sesuai RAB kita kemarin itu 1 bulan hari ini. Nah, kami sudah dipanggil Pak Bupati, bagaimana untuk apa lanjut, apa tidak lanjut nanti ya, itu tergantung hasil rapat kita hari Senin. Itu ya. Kemudian menurut kami ya di sisi positifnya sudah luar biasa. Karena kenapa? Sesuai protap di posko ya, ngasih rapat bahwa kalau ada Lebong, kita orang Lebong, katakan bawa Piko lah, kita tidak tidak menyuruh orang masuk ke Lebong, bukan seperti itu ya. Penyakitnya yang kata Pak Bupati yang kita sudah suruh, kita tidak melarang orang masuk ke Lebong ya, tapi penyakitnya ini contoh dideteksi secara dini. Ya, deteksi secara dini. Kemudian apa namanya, seperti ada orang, misalnya orang luar masuk ke Lebong kan, masuk ke Lebong. Ya, terus kita swab antigen, ternyata reaktif, ya tidak ada pilihan lain, putar balik. Iya. Putar balik. Nah, artinya itu kan sudah menghindar kan. Iya. Nah, kemudian orang Lebong misalnya kan, orang Lebong nggak, yang kita swabnya itu yang masuk ya, yang keluar Lebong tidak masalah, yang masuk. Ya. Contoh misalnya orang masyarakat Lebong, ya jelas mereka berKTP Lebong kan. Ya ketika kita swab terjadi reaktif, ya itu langsung kita antar jadupnya sudah kita standby kan di 2 posko itu kan, untuk kasih jadup untuk di isolasi mandiri selama 14 hari, dan itu juga kita giring dengan apa namanya petugas ini Satgas kita sampai ke tempat tujuan, sampai ke rumah tempat tinggal. Nah, nanti kita koordinasi dengan pihak desa itu sendiri ya, apa namanya, termasuk Pak Kecamatan tanggung jawab ini untuk sama-sama kita memantau gitu. Begitu ketatnya protokol kesehatan yang memang dilakukan ya gitu kan Pak. Berarti hari ini sudah habis masa penyekatan di 2 pintu itu sendiri. Untuk kedepannya lagi? Ya kita tunggu itu tadi ya, hasil rapat hari Senin, lanjut lanjut tidak lanjutnya hari Senin kita tunggu. Lanjut atau lanjutnya di hari Senin hasil rapat. Ya. Nah, adakah kendala selama ada proses penyekatan itu yang Bapak lihat di lapangan? Kendala itu tadi ya. Itu tadi bicara masalah kendala itu tak. Kalau kami selaku koordinator, ya alhamdulillah kami kan masalah logistik. Logistik kalau ikon itu masalah perdapuran kami BPBD kan, itu tidak ada kendala. Artinya ya kalau kita ini kan sifatnya kan ya mungkin bisa kita ini dulu tanggulangi dulu. Mungkin ada yang seperti makan minum kan bisa kita ya tanggulangi dulu, kawan-kawan yang
yang punya rumah makan kan itu. Kemudian yang saya pikir yang hal lain juga. Kemudian kendala itu tadi ya, ya namanya kita minta alat nih kan, swab antigen nih kan Jakarta jauh. Iya. Apalagi yang sekarang ini kan susah kita ini swab. Nah kendalanya itu tadi kemarin ada berapa hari ya? Berapa hari ada 5 hari nggak salah, Iya. itu kita kekurangan ya apa namanya swab antigen. Tapi mulai dari ini itu ada lagi. Jadi kendalanya itu. Oh jadi saya beberapa hari ini sempat keluar juga, ternyata memang kekurangan kendala di sana Pak ya. Saya pikir sudah berhenti masa ininya penyekatannya. Berarti sekarang sudah ada lagi swabnya, sudah disediakan lagi. Iya. Kemudian gini Mbak Riri, jadi apa namanya kendala kita juga ini seperti apa di posko atas lah kita posko atas. Kadang-kadang masyarakat nih takut di swab tuh nah. Kadang-kadang ini takut di swab sehingga Parno, Pak. akhirnya apa namanya mereka punya alternatif lain. Iya. Seperti ini kan punya ada jalan semacam Jalan tikus, iya. tikus lah. Itu berapa kali kita sudah lakukan ya. Kita pernah menebang pohon yang terbesar itu kita tebal untuk nutup jalan. Ya. Besoknya sudah ada dari foto. So. Kemudian kita coba lagi, kita buat semacam apa namanya kita minta yang tiang listrik yang tidak dipakai lagi dari PLN, kita minta itu ya, yang corang yang lama itu. Saya rasa kalau manusia itu ya tidak kemungkinan, tapi ternyata masih sudah diblokir jalan. Yang ketiga kemarin kami koordinasi dengan PU, ada jembatan di dekat situ kalau lebih kurang ya 50 meteran lah dari simpang gitu kan. Ternyata jembatan itu ya memang tidak layak lagi ya. Ya kita coba itu. Iya. Ya memang ya bukan kami sendiri ya selaku koordinator ini kan, itu kan yang lebih teknisnya kan itu dari PUPR. Ternyata sudah layak untuk dibongkar. Sekarang sudah kita bongkar. Ya itulah kemenangan masyarakat. Kadang-kadang itu tadi kan ya itu tadi. Ya karena takut disuap itu ya. Kesadarannya lagi. Kesadaran tadi. Iya. Untuk tingginya kesadaran itu aja lagi. Tapi di posko yang atas ini kan Mbak, menyikapi tentang masker yang viral itu beberapa hari yang lalu, yang masyarakat menggunakan masker daun itu, kalau saya lihat menunjukkan bahwa masyarakat Lebong sangat mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada masker lain, dipakainya masker daun. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Jadi yang viral kemarin? Itu tanpa setting ya, benar itu ya. Mungkin masyarakat yang namanya nutup muka itu kan muka wajah ya, karena tidak ada masker itu tadi ya, mungkin dari kebun ya untuk ya semacam untuk ikut petugas ya dia pakai masker daun. Iya. Itu. Atau itu juga bukan berarti kami tadi kesadaran masyarakat bukan secara umum ya. Ada juga masyarakat, banyak juga ya masyarakat yang peduli, peduli tentang ini, yang tentang COVID-19. COVID-19 itulah tadi ciri-cirinya. Dipakailah masker daun gitu kan Pak. Oke. Nah, selain dilakukan penyekatan di 2 posko itu Pak, bagaimana perkembangan vaksin yang ada di Kabupaten Lebong? Kalau masalah vaksin itu sebenarnya kami tidak bisa itu tugasnya nakes ya, kesehatan. Tetapi kami bisa menguraikan sendiri di sini dengan penyekatan itu tadi ya. Ya kita tetap ya, kita tidak mengabaikan Satgas Justisi yang di dalam itu. Untuk vaksin saya rasa saya bisa pernah bincang, tapi untuk nominal saya tidak tahu jelas untuk vaksin itu. Kalau kata Pak Rahman kemarin, Pak Kadis Kesehatan itu cukup lumayan sudah ini. Yang sudah vaksin itu lumayan. Tapi jumlah nominal saya tidak tahu, tapi cukup lumayan. Cukup banyak masyarakat yang sudah vaksin. Kemudian masyarakat juga nampaknya sekarang ini, kalau dulu kan untuk vaksin ya banyak yang menghindar, tapi ini banyak yang minta. Itu banyak yang minta vaksin. Berarti kesadarannya sudah ada. Iya. Oke, kita kembali lagi ke BPBD nih Pak. Selain misalkan tidak ada bencana alam, apa sih tugas BPBD itu? Kalau selain tidak ada bencana alam ya artinya ya apa yang jadi tugas pokok kami, saya perintahkan dengan kawan-kawan yang jangan ini ya, apapun yang jangan kita ikut dengan waktu. Contoh misalkan kami sudah berbuat ya, alhamdulillah pusat ya sudah ini semacam melirik lah untuk Kabupaten Lebong. Seperti kemarin sudah kita diberi
semacam kepercayaan ya, diberi peluang kita semacam dana hibah ya. Itu bentuk karena ini kami bikin semacam proposal. Waktu itu saya masih baru di sini di BPBD. Saya mencoba untuk untuk semacam permohonan melalui proposal untuk dana hibah dari pusat. Alhamdulillah ya, dipenuhi oleh pusat ya, seperti di pelapis itu ya, dari arah Tunggang itu, jembatan Tunggang sampai ke ini jembatan ini jembatan yang ini nih. Nah itu alhamdulillah itu ada berapa titik, ada 5 titik. Dan juga kita itu tadi ya, kami ini saya selalu ikut dengan ini. Kalau kita menunggu ya dari anggaran kita ini APBD kita ya, itu kita ketahui juga ya, tidak mungkin ini karena terbatas juga ya anggaran kita kan. Kemudian ya kita minta itu tadi dengan cara-cara, salah satu cara kita minta ke bantuan pusat. Kemudian kami bikin lagi proposal. Alhamdulillah proposal kita sudah diregistrasi juga ya, sudah terregistrasi, sudah verifikasi. Biasanya kalau sudah terregistrasi ya, mudah-mudahan kita tinggal menunggu. Itu ada 9 titik. Ya, jangan jumlahnya nominalnya 49 miliar itu. Ya. Mudah-mudahan kita tunggu itu. Ya, jadi kan dengan pertanyaan tadi masyarakat juga tahu bahwa BPBD itu tidak hanya siaga dengan bencana saja gitu kan Pak ya. Oke deh, selain dengan prestasi yang begitu banyak yang diraih oleh BPBD atau reward yang telah diraih oleh BPBD, untuk kedepannya apabila diberi kepercayaan, bagaimana menurut Bapak untuk menjadi lebih tinggi lagi atau untuk bagaimana menurut Bapak misalkan diberikan kepercayaan lagi? Ya, jadi gini, kita nih kan kalau dulu ASN namanya, kita ada sumpah janji PNS namanya dulu, bukan ASN PNS waktu itu kan. Itu bersedia di tempat di mana saja. Iya. Saya selaku kepala BPBD ya, kalau BPBD ya tentunya masih ya bawahan. Apapun yang diberikan amanah, tanggung jawab oleh pimpinan ya siap, saya siap. Itu kalau prinsip itu gaya saya seperti itu. Iya. Siap dimanapun itu saya siap. Dimanapun, walaupun jadi kepala BPBD lagi siap gitu. Siap. Pokoknya dimanapun. Iya. Kalau misalnya nggak dipercaya lagi, ya kalau siap juga seperti itu. Memang itu tugas kita tak bisa ini. Kita ini kan hanya menjalankan perintah pimpinan. Kita kan bawahan. Ya, apapun yang diikut dengan pimpinan ya kita siap. Berarti menjawab juga nih polling suara masyarakat di salah satu media. Bapak Fahrul Rozi merupakan suara terbanyak sebagai sekda. Nah jawabannya pemirsa, Bapak siap dimanapun itu ditempatkan, Pak Fahrul Rozi siap. Oke. Menarik sekali ya. Nah terakhir Pak, harapan dan juga himbauan untuk masyarakat. Ya harapan kami ya, pertama dengan kawan-kawan ya, dengan bawahan saya sendiri, dengan staf saya sendiri ya. Kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah capek ya. Itulah tugas kita BPBD ya. BPBD itulah karena kita ini menghadap bencana ya. Bencana namanya bencana kan. Tidak ada yang baik namanya bencana kan. Apapun itu bencana. Ya. Kemudian dan saya apresiasi ya kawan-kawan dengan staf saya di BPBD ya. Walaupun dengan personil terbatas ya, cukup ini ya. Tidak ada kena lelah ya, tidak siang malam 24 jam siap, selalu siap. Kemudian untuk masyarakat juga ya, untuk masyarakat mari kita berkoordinasi dengan baik ya, bekerja sama dengan baik ya. Bahwa itu tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa bencana ini bukannya tugasnya BPBD saja, semua yang terlibat itu tadi ya. Di lambang segitiga jelas itu adanya pemerintah dalam ini mungkin BPBD, pemerintah itu sendiri, kemudian ada pihak swasta juga ya. Ya, kami selalu kemudian juga ada masyarakat. Nah, artinya segitiga itu lambang segitiga tadi. Iya. Artinya kita harus bersinergi. Ya bersinergi ya itu ya. Harapan kami itu masyarakat. Ya saya sampaikan tadi ya. Berulang-ulang saya sampaikan ini baik itu melalui surat edaran ya, agar ini ya. Itu karena kita Kabupaten Penanggulangan Bencana, kiranya kita ini selalu menghadapinya dengan bersama, seperti bersama ya. Kemudian selalu kerjasama koordinasi dengan baik agar berhati-hati ya, intensitas hujan kalau itu tadi saya sampaikan tadi ya, kita ini ya waspada, banyak waspada itu tadi ini tuh. Nah
bentuk support Bapak tentang Lebong TV, TV pertama yang ada di Kabupaten Lebong itu seperti apa Pak? Saya luar biasa, Lebong TV luar biasa ya. Mungkin saya tuh kalau saya melihat, saya menilai ini mohon maaf juga nih. Ya ini seperti TV nasional ini, bukan punya album. Artinya ini sudah luar biasa. Baik personil ya, baik ini ya luar biasa. Saya bakar TV Lebong luar biasa. Oke. Semoga makin maju lagi ke depannya Pak ya. Makin maju lagi. Semakin lebih menjadi media untuk semua OPD dan juga semua kalangan yang ada di masyarakat di Kabupaten Lebong. Betul. Saya kira gini, untuk ini Lebong TV ya, ini luar biasa. Ini kan live langsung kan, live langsung kan. Ya mungkin nanti ya mudah-mudahan dengan ini ini bentuk wawancara kami yang BPBD-nya, mungkin yang lain saya rasa lebih support lagi. Saya rasa sama kawan-kawan kami BPD dengan OPD lain untuk dengan Lebong TV ya oke banget. Ya terima kasih Pak ya. Kami juga berusaha untuk selalu mengembangkan Lebong TV supaya menjadi kiblat informasi yang ada di Kabupaten Lebong gitu Pak. Jadi berbagai macam upaya, baik itu intinya kita selalu meningkatkan standar dari personil Lebong TV itu sendiri gitu Pak. Nah Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Kita sudah ngobrol menarik dan juga mendapatkan motivasi, inspirasi, juga informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah tadi per hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV itu bersama.